kembali kita berjumpa anak-anakku kelas 4. Pada saat ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pembelajaran 9 tentang Tuhan selamatkanlah kami, yang terambil di dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita angkat satu pujian lebih dahulu, lalu kita berdoa, lalu kita memulai pelajaran. Kita sama-sama bernyanyi dengan judul Di Tengah Ombak. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni
perahu, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di dalam, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mendapatlah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menimbul masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di gurita di sebuah bilah. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak perlu dibawa binasa." Dia pun bangun, menghadap angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, berlalu." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi duduk sekali. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah ini? Sehingga angin dan danau pun takut." Oke, anak-anak, kita sudah melihat filmnya tadi bahwasanya pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus menaiki satu perahu dan gelombang tinggi menghentam perahu mereka. Menurutmu anak-anak, menurutmu mengapa Tuhan Yesus itu tidak langsung menolong murid-muridnya ketika mereka mengalami masalah? Coba pikirkan, kenapa Tuhan Yesus tidak langsung menolong murid-muridnya itu ketika mereka mengalami masalah? Ya, ada beberapa bagian yang harus kita mengerti. Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung menolong murid-muridnya ketika menghadapi masalah? Yang pertama, untuk menyadari betapa pentingnya Dia bagi kehidupan kita, sehingga kita tetap mengandalkan Dia dalam menghadapi segala masalah kita. Kalau tidak, tahu anak-anakku bahwasanya murid-murid Tuhan Yesus itu adalah jago dalam nelayan, jago membawa perahu ini. Mereka tidak pernah merasa kesulitan, tetapi pada waktu itu mereka menghadapi kesulitan. Nah, oleh sebab itu, agar menyadari segala masalah-masalah yang kita hadapi itu, Yesus bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Maka Yesus tidak langsung menolong murid-muridnya. Lalu yang kedua, supaya apa? Supaya kita dapat mengungkapkan rasa syukur kita kepadanya, karena Ia tetap menolong kita dalam segala masalah. Masih ingat kan? Ketika Yesus meredakan angin ribut itu, maka mereka tercengang. Lalu mereka bersyukur, aduh, sudah selamat kita. Siapakah Dia ini? Nah, dari situ Yesus buktikan bahwa Dia adalah luar biasa
untuk menolong kita setiap waktu. Selanjutnya, mengapa murid-murid Yesus ketakutan menghadapi gelombang itu, anak-anakku? Mengapa mereka ketakutan? Padahal Yesus ada di tempat itu. Karena mereka tidak percaya. Nah, ketidakpercayaan itulah membuat kita ketakutan. Murid-murid itu padahal Yesus ada di situ. Seolah-olah kalau kita menghadapi masalah, menghadapi gelombang kehidupan ini, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tetapi Tuhan itu tetap menjawab kita. Karena apa? Nah, karena Tuhan itu tetap menolong kita dalam segala perkara. Nah, di dalam Roma 10 ayat 9 ayat sampai 10, ini jawabannya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, kalau kita percaya Roma 10 ini, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mesti gelombang kehidupan ini datang menghempit kita, meski ketakutan itu datang, tetapi Yesus tetap beserta kita kalau kita percaya kepadanya. Nah, demikianlah anak-anakku, maka kita harus percaya sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita boleh bersyukur kepadanya dalam segala hal. Pengalaman-pengalaman yang kita hadapi dalam menghadapi masalah itu membuat iman kita semakin tinggi, membuat kita semakin percaya, dan membuat kita semakin berharap dan bergantung kepadanya. Nah, ini coba kamu tuliskan ini. Kami tuliskan ini di dalam bukumu. Yang kedua yaitu, mari di dalam Alkitab apa saja yang terjadi, contoh-contoh cerita dari Alkitab yang menggambarkan pemeliharaan Allah dalam hidup manusia. Di sini nomor 1 sudah Ibu buat contohnya seperti ini tadi, yaitu yang kita lihat tadi, yaitu pertama Yesus meredakan angin ribut. Lalu di mana dia tertulis? Tertulis di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, apa pemeliharaan Allah kepada mereka? Yesus menyelamatkan para murid dengan menenangkan angin topan yang dasar sehingga mereka tidak tenggelam. Kamu cari, masih banyak sekali cerita-cerita di dalam Alkitab. Nah, kamu lengkapi semua tabel ini nomor 2 sampai nomor 6. Kamu baca, kamu cari di dalam Alkitab, lalu nanti tanggal 1 Juni kamu serahkan kepada Ibu. Inilah pelajaran kita selama di bulan 5 ini. Sekian, terima kasih. Selamat bekerja anak-anak.